مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kami di History Islami Podcast. Oke, bersama saya Zahra Al-Munawwarah sebagai host dan rekan saya Dita Rosmin yang tahu sebagai host. Oke, kami di sini akan membawakan podcast yang berjudul Komunikasi Penyiaran Islam. Oke, kalian perlu tahu nih, apa sih jurusan komunikasi penyiaran Islam itu? Maka hari ini kami mendatangkan bintang tamu dari mahasiswa kampus Yaidul Azhar. Oke bang, silakan perkenalan terlebih dahulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Radiansa. Saya dari Fakultas Dakwah, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Faudul Jaya Kasibuan. Saya mahasiswa Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Halo teman-teman, nama saya Rizky Syahputra, Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Oke, terima kasih ya Bapak, ya kan? Oke, baiklah, berarti salah satu bintang tamu spesial. Kenapa? Karena kami pada hari ini menghadirkan mahasiswa yang pastinya memiliki prestasi di kampusnya. Apalagi jurusan orang-orang ini jurusan Fakultas Dakwah. Berarti yang bakal bisa berdakwah ini lah ya. Enggak juga. Enggak juga ya? Oh, berarti ada hal lain dalam ini ya. Belum tentu hanya dakwah yang diajarkan ya Bang. Fakultas Dakwah belum tentu hanya berdakwah. Oke lah, kalau begitu marilah kita untuk mendengarkan abang-abang ini. Apa aja sih manfaatnya atau yang bisa diambil dari Fakultas Dakwah dan jurusan Komunikasi Penyiaran Islam ini? Oke bang. Jadi bang, kalau di kampung abang sekitar abang, apa yang abang terapkan untuk mengajarkan masyarakat abang, atau apa yang abang ambil dari jurusan abang ini untuk diterapkan di masyarakat abang? Ya, sama ya kan? Oke, mana itu coba? Terima kasih Kak. Sekali lagi saya perkenalkan diri. Saya Blogi. Saya tinggal di Desa Sebalai, tempatnya di Dusun 10. Di situ Kak masih wilayah Kabupaten Batubara. Jauh Kak. Jadi saya tuh dari rumah ke kampus itu naik motor, pulang balik gitulah. Jadi nggak ada motor gitu. Karena kan jauh pun tapi masih bisa ditempuh jalan gitu. Dan kebetulan karena memang di kampus saya itu Kak, dia anak-anak muda, terutama anak-anak SMP dan anak-anak SMA itu dia cara komunikasi ke yang lebih tua itu kurang sopan gitu Kak. Jadi di situ saya menerapkan ilmu yang saya dapat di kampus. Saya berikan kepada mereka bahwasanya jangan seperti itu gitu. Saya ajarkan bagaimana beretika dalam berkomunikasi terhadap yang lebih tua. Jadi di situ saya memberikan contoh terhadap anak-anak yang tidak memiliki etika dalam berkomunikasi sama orang yang lebih tua. Di situ saya memberikan video kepada mereka. Itulah solusi yang saya ajarkan kepada mereka. Karena kan kalau memang orang itu hanya teori gitu kan Kak, tanpa melihat contoh yang nyata, saya rasa mereka kurang paham gitu, dan saya rasa juga mereka kurang menuruti apa yang saya omongkan tadi. Jadi saya melihatkan video kepada mereka tentang bagaimana dampak yang akan terjadi ketika mereka tidak mengikuti atau tidak sopan gitu terhadap Kak. Karena kan memang sangat
luar biasa sekali ya anak muda di desa saya itu Kak. Apalagi kan generasi Gen Z kan Bang, pasti banyak kali terpengaruh oleh internet ya kan, Iya. apalagi TikTokan ya kan. Tepat sekali Kak. Jadi abang memilih dakwah secara digital ya dalam hal ini. Iya Kak. Dan juga secara profesional, secara tatap muka. Selanjutnya menurut abang Ya. gimana dengan saudara dirinya nih? Oke Kak, menurut saya ya, kalau kampung saya, kebetulan kampung saya itu masih di sekitar kota Kak, di kota besar kan. Jadi kalau misalnya dari rumah saya ke kampus cukup dekat sih. Kalau misalnya saya dilempar aja, jadi kebetulan juga Kak di kampung saya itu di jalan desa Dawa. Sangat timur ya? Iya, saya di timur. Kenapa? Agak grogi. Kenapa? Jadi kayak nyapres gitu. Ada kakak cantik. Iya. Saya dong. Lanjut Bang. Gitu. Di kampung saya itu masalahnya Kak, yang paling banyak dan paling susah juga itu adalah narkoba. Ya, jadi sangat sulit untuk kita bisa mendekati para ini. Soalnya memang sudah berjelas kan narkoba Kak, ada yang penjara di bawah umur. Karena itu wilayah kepala Iya, ya. iya. Jadi- Berarti ini problem itu sendiri. Iya, terus Kak, ini mungkin harus ada bantuan dari pemerintahan. Kan, tapi saya itu membuka belajar dan mengajar Al-Quran. Jadi di misalnya ada dekat misalnya ini saya mengajar dan belajar itu Kak tentang Al-Quran Pak. Iya. Apalagi kan di wilayah perkotaan itu soalnya jarang ada yang udah mau belajar untuk ngaji dari Islam ya kan. Berarti saudara menerapkan ilmu yang telah saudara Dapat Berarti saudaranya untuk saudara Rizky bagaimana pendapat saudara? Baik. Nah, kalau saya sih di kampung saya di Desa Wonosari itu banyak, saya lihat banyak orang yang tidak bisa menyelamatkan orang tua yang sudah meninggal. Bagi remaja, bagi orang tua pun ada yang tidak bisa menyelamatkannya. Jadi saya berinisiatif untuk mengajari mereka cara menyelamatkan jenazah ya kan, praktek. Tidak hanya itu, saya juga mengajarkan ngaji, mahabat, dan lain-lain. Dan satu hal lagi di sana saya tengok banyak sekali orang anak-anak itu yang begitu, itu toksik banget. Jadi saya kasih tantangan atau seperti saya kasih challenge. Jadi kalau dia tahan tidak bermain game itu tidak toksik, saya akan beri dia gitu. Jadi itu bersemangat lah. Iya, itu yang menarik para Gen Z gitu Bisa ya. mengurangi mereka Toksik toksik. kan